الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Misalnya kita hadir berkumpul di masjid ini, kita bermohon betul kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon betul kaum mukminin, kiranya Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa hadir setiap Jumat. Kita telah hadir sebelum khatib naik ke atas mimbar. Karena kaum mukminin difakirkan apabila khatib sudah naik ke atas mimbar dan kita baru masuk ke dalam masjid, dikhabarkan kita ada tapi tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukmin tidak ada gunanya banyaknya harta kita, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa kaum mukmin, malam dan malamlah nasib kita. Untuk itu hati kita semua pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang hati muliakan, dalam kesempatan yang singkat dan penuh berkah ini, hati ingin mengajak diri hati dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Hud surat ke-11 dan ayat yang ingin Khatib sampaikan juga ayat 11 terletak di juz 12. Kemudian yang kami muliakan, sering kami katakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, Allah yang berkata-kata kepada kita, Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang punya surga neraka, Allah yang menentukan hidup kita, yang berkata-kata kepada kita. Maka Allah mengatakan, apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah, simaklah agar engkau mendapat rahmat. Dan Al-Quran ini kemudian zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan sedikit pun, petunjuk bagi orang bertakwa. Dan dalam kesempatan ini petunjuk yang kami sampaikan surat Hud ayat yang ke-11. Apa kata Allah kaum mukminin? Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina sabaru wa amilus sholihat.
kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka itulah bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajrun dan pahala kabir, pahala yang besar. Kaum mukminin yang kami muliakan, kita hadir ke dunia ini untuk transit kaum mukminin. Masing-masing kita jatah hidup di dunia tidak sama. Ada orang masih dalam rahim sudah meninggal, baru lahir sudah meninggal, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, kita sebentar di sini untuk menentukan apakah kita di surga atau di neraka kaum mukminin. Dan Allah informasikan terang benderang dalam surat Hud ayat 11 ini, Allah mengatakan, barang siapa yang sabar, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka dia kata Allah, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kalau kita kaum mukminin sudah mendapatkan ampunan, artinya kita sudah terhindar dari api neraka. Kalau kita sudah mendapatkan pahala wa ajrun kabir, bukan sekedar pahala Allah mengatakan, tapi wa ajrun kabir, pahala yang besar. Kalau kita sudah mendapatkan pahala yang besar, dengan sendirinya surga sudah berhak untuk kita. Maka dalam kesempatan ini khatib mengajak diri khatib dan kita semua mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini, kita benar-benar menjadi orang yang sabar, benar-benar menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan kaum mukminin. Apapun ujian yang Allah izinkan terjadi pada kita, seberat apapun menurut kita mampu sabar kaum mukminin. Kalau kita mampu sabar seberat apapun ujian, dan ketika ujian berat itu Allah hadirkan, kita mampu sabar sekaligus mampu berbuat baik, Allah berikan ampunan dan pahala yang besar untuk kita kaum mukminin. Kaum mukminin yang kami muliakan, itu menangnya kita kaum mukminin. Orang beriman yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran sehingga dapat pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan ini. Ternyata kaum mukminin, apapun yang berlaku pada diri kita, semuanya dalam kesanggupan kita. Bisa kita lihat firman Allah di akhir surat Al-Baqarah ayat 286. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang illa wus'aha, kecuali dalam kesanggupannya. Apapun kaum mukminin yang Allah takdirkan untuk kita, bahkan perintah Allah apapun perintahnya, kita pasti sanggup melaksanakannya. Allah perintahkan salat, kita pasti sanggup kaum mukminin. Kenapa ada orang tidak salat? Apakah dia tidak sanggup? Dia sanggup. Kenapa dia tidak salat? Karena imannya yang tidak cukup mengantarkan dia untuk salat. Begitu juga dengan larangan Allah, apapun bentuk larangan Allah, kita pasti sanggup untuk meninggalkannya. Kenapa ada orang tidak sanggup? Karena imannya tidak sanggup untuk meninggalkan larangan itu. Begitu juga dengan musibah, seberat apapun musibah yang kaum mukminin, kita setiapnya sanggup dengan bentuk musibah itu. Kenapa ada orang bunuh diri? Kenapa ada orang stres? Karena imannya yang tidak sanggup. Maka yang perlu kita perbarui adalah iman kita kaum mukminin. Kemudian yang hadir muliakan, kami juga ingin menyampaikan sebuah kisah kaum mukminin yang terjadi di sekitar kami. Dari keluarga besar Sapi Isma, ada karyawan Sapi Isma, seorang perempuan kaum mukminin, kami menyebutnya dengan sebutan Pit Laundry. Kenapa Pit Laundry? Karena dia pimpinan laundry di pesantren Sapi Isma.
Ini kami sampaikan di sini di mimbar yang mulia ini karena kami tersentak dengan peristiwa ini dan kami ingin berbagi dengan kaum mukminin semua karena dia telah mengamalkan dalam surat Hud ayat 11 dan dia juga telah mengamalkan surat Al-Baqarah 286. Khatib sampaikan ini dengan harapan kita lebih kuat lagi untuk mengamalkan surat Hud ayat 11, untuk mengamalkan Al-Baqarah 286. Apa kejadian Fir'aun ini kemudian diizinkan Allah, ditakdirkan Allah ketika dia berboncengan, dia di motornya ditabrak dan dia jatuh di aspal. Tidak lama jatuh di aspal, dia ditabrak oleh mobil. Bayangkan badan dia itu dilewati oleh mobil, separuh badannya hancur kemudian dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit dan harus satu kakinya diamputasi. Ketika orang melihat dia untuk membisu dia, untuk mengembirakan dia, orang yang melihat yang menangis melihat kondisi dia. Sementara dia tenang, dia nyaman, dia menerima takdir ini. Jelas kaki dia hancur satu buah dan juga tangan ini pun hancur, belum tentu kapan sehatnya. Ketika itu orang menjenguk dia mengatakan, kalau nanti dia sudah pulang, dia akan mengadakan syukuran. Bayangkan kemudian kaki dia hancur, badan dia hancur, kakinya sudah diamputasi. Posisi seperti itu dia mengatakan, kalau dia pulang nanti, dia akan mengadakan syukuran, datang ya ke rumah dia. Itu yang dia katakan. Kalau kita melihat seperti itu rasanya lebih baik dia meninggal lagi daripada hidup dengan posisi yang seperti itu. Dan dia mengatakan, setelah ini nggak mungkin lagi dia kerja di pesantren Sabisma. Mungkin dia nanti di rumah, dia akan pulang di rumah, dia akan jual kecil-kecil di rumah. Itu katanya dalam posisi yang seberat itu masih ada semangat hidup, masih ada optimisnya kemudian, dan memang itulah yang diharapkan oleh Al-Quran. Karena jelas di sini kalau orang lain mungkin sudah stres, kalau orang lain mungkin sudah minta suntik mati, ini membuktikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Kenapa bisa disanggup? Karena imannya yang kuat kaum mukminin. Kemudian setelah itu dia dirawat, dia pulang ke rumah dengan izin dokter. Dia pulang ke rumah dengan kaki tinggal satu kakinya dan tangan dua ini belum bisa untuk digerakkan. Dia bisa berjumpa dengan keluarganya di rumah, bersekrama dengan penuh bahagia. Dan takdir Allah di malam Jumat, Allah panggil dia kembali. Allah panggil dia di malam Jumat, Allah tunggu dia meninggal di malam Jumat. Allah tunjukkan kepada kita semua, inilah orang yang hebat, yang mampu menerima takdir Allah dengan tenang, dengan nyaman dan berprasangka baik. Allah tunggu malam Jumat, malam terbaik untuk dia meninggal dunia. Dan orang yang melihat betul-betul tersenyum manis dia kemudian ingin tahu ceritanya, pergi ke pesantren Sabisma Anak, tanyalah cerita soal dia dan ambillah iktibar untuk kita. Bagaimana dengan kita kaum mukminin? Kita persoalan yang sedikit sudah panik, sudah stres, sudah menyalahkan Allah. Hujan sedikit kita katakan apa? Hujan-hujan. Bahkan ada, mohon maaf, kontraktor tukang yang ketika dia mencor datang hujan, langsung dia caci maki hujan. Bayangkan ujian dia ini dengan kita kemudian. Maka dalam kesempatan ini Khatib katakan kepada kita semua, seberat apapun ujian kita pasti sanggup untuk menerimanya kemudian. Dan ingat kemudian, seberat apapun ujian kita, Allah bisa buat lebih berat lagi dari itu. Ketika kemudian merasa diri kemudian itu ujian yang berat, katakan dalam diri, saya harus sabar. Allah mengatakan saya sanggup ini, dan Allah bisa buat lebih parah lagi dari keadaan kita sekarang. Mudah-mudahan kemudian apa yang Khatib sampaikan ini iktibar untuk Khatib dan iktibar untuk kita semua. Yang kita perlukan dalam hidup ini adalah ampunan dari Allah. Yang kita perlukan dalam hidup ini adalah pahala yang besar dari Allah. Ampunan Allah, pahala yang besar adalah sabar dengan apapun takdir Allah dan tetap istiqamah menjalankan kebajikan. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.